Hai good people, apa kabar kalian semuanya? Ketemu lagi dengan saya Sigit. Senang sekali pada hari ini saya boleh datang kembali memberikan satu video kembali ke teman-teman untuk belajar mengemudi Sienta. Sebelum itu saya berharap teman-teman berkerapatan baik, sehat, dan kuat dalam menjalani hidup dalam pandemi corona ini. Kita sudah lihat di samping saya ada Sienta putih. Ini adalah Sienta putih tipe V, dimana saya mencoba untuk memberi sesuatu untuk ke teman-teman belajar mengemudi Sienta V. Yuk teman-teman, jangan skip, tolong bantu subscribe juga supaya channel saya juga berkembang. Yuk lanjut. Hai people, saat ini saya sudah ada di kabin depan di mobil Sienta yang tadi saya jelaskan. Kita mencoba untuk membahas bagaimana sih cara mengemudi yang baik gitu. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara mengemudi baik, teman-teman juga yang di rumah harus tahu apa sih fitur-fitur atau fungsi-fungsi ada di mobil ini, supaya pada saat kita mengemudi kita tahu fungsi-fungsinya seperti apa. Oke? Jadi teman-teman tetap stay di sini. Aku coba untuk memberikan sesuatu ke teman-teman. Baik, yang pertama adalah kunci, atau banyak orang bilang sebut remote kunci. Nah, untuk menjalankan mobil ini kita harus punya kunci dulu gitu. Bagaimana kita bisa menjalankan kalau tidak punya kunci? Nah, ini kebetulan saya memiliki kunci tipe V Sienta, jadi sudah berbentuk remote, tidak berbentuk kunci. Ini dia sudah mengadopsi immobilizer. Jadi kalau teman-teman mau hidupkan mobil ini dipastikan bahwa dan ada di sekitar dalam mobil. Dan kalau teman-teman ingin menghidupkan mobil ini, teman-teman bisa pencet tombol di sini. Yang tadi saya katakan bahwa kunci ini sudah ada immobilizer, artinya memiliki chip di mana sebagai koneksi untuk starter engine. Jadi kunci bisa teman-teman taruh sini, teman-teman bisa pencet ini, pencet sekali artinya ACC ya. Kalau teman-teman mau langsung menghidupkan ignition, teman-teman pencet pedal rem seperti ini, lalu pencet tombol ini ya, ini akan hidup seperti itu. Yang kedua, teman-teman harus tahu juga fungsi tombol-tombol yang ada di sekitar mobil ini. Seperti ini, teman-teman harus bisa tahu ya. Di sebelah kanan saya ini ada tombol window. Jadi teman-teman kalau mau pencet, ini akan berfungsi untuk mengatur naik turunnya window atau kaca. Lalu ada switch mirror. Jadi kalau teman-teman pencet ini, switch mirror ini akan menutup atau off. Dan ini tombol sebagai adjustment atau menyetel. Lalu ada kemudi ini. Jadi kalau sebelum teman-teman mengendari berjalan, pastikan posisi pada saat duduk dan ngemudi ini posisi paling nyaman. Jadi biasanya saya itu memberi ukuran itu seperti ini. Jadi jarak antara tangan dan setir seperti ini. Jadi pada saat mengemudi lama itu tidak terasa capek. Seperti itu ya guys. Jadi posisi badan juga harus senyaman mungkin, posisi tangan juga senyaman mungkin, dan pandangan harus lurus ke depan, tidak terhalang oleh interior atau objek-objek media yang ada di sini. Lanjut lagi, teman-teman juga harus tahu ada tombol-tombol instrumen. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini ada tombol switch lampu depan, lampu belakang, juga ada switch wiper. Jadi teman-teman harus tahu nih wiper di mana, untuk lampu di mana. Jadi teman-teman bisa tahu di sini adanya ya. Gitu. Di Sienta V juga di sini ada tombol untuk mengontrol audio. Jadi kalau pengemudi dia akan lebih nyaman mengontrol melalui setir tanpa harus ke sini. Nah, ini sudah dimudahkan. Lalu ada tombol hazard. Tombol hazard ini berfungsi untuk
memberi sinyal atau informasi ke pengendara lain bahwa Anda sendiri yang mengendarai ada kendala atau berhenti. Di sini ada tombol juga mengatur AC, blower, lalu ada temperatur. Selanjutnya ada di indikator panel speedometer. Kalau teman-teman bisa lihat, di sini akan menginformasikan indikator-indikator fungsi dari mobil ini. Jadi ada seat belt, ada bensin, juga ada parkir, juga ada temperatur mesin. Jadi teman-teman bisa lihat ini sebagai indikator teman-teman. Ada temperatur mesin, ada parkir, ada indikator mual fungsi gitu. Kalau teman-teman sudah memastikan bahwa mobil ini tidak ada masalah, teman-teman bisa lanjut mengemudikan. Lalu selain itu ada juga, kalau Sienta ini ada tombol untuk AC belakang. Jadi kalau teman-teman mau menghidupkan AC belakang harus tombol ini, pencet ini. Dia akan menyala sendiri. Ini satu lagi fitur untuk Sienta V ini ada tombol close atau open. Ini mana ini berfungsi untuk switch untuk membuka pintu tengah gitu. Tapi harus dipastikan dulu tombolnya ini on gitu ya. Ini on, ini off. Jadi kalau untuk mau buka otomatis menggunakan tombol close atau open, teman-teman bisa arahkan tombol on off-nya ini ke on, lalu bisa ini. Kalaupun mau manual, teman-teman bisa arahkan ini ke off. Yuk kita coba ya, kita langsung coba untuk membuka ya. Saya coba untuk membuka di pintu sisi kanan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, dia akan terbuka otomatis. Ataupun saya coba untuk close, tutup. Nah, lebih enak dan lebih canggih teknologinya. Melanjutkan informasi yang tadi saya sampaikan bahwa untuk Sienta V ini, untuk membuka pintu tengahnya itu ada juga manual. Jadi kalau misalkan saya atau penumpang belakang saya ingin membuka manual, teman-teman bisa aja buat tinggal tuas ini ditarik pelan aja, nah, lalu lepaskan dan dia akan membuka otomatis. Oke, setelah teman-teman tahu fitur-fitur dan fungsi-fungsi dari mobil ini, teman-teman bisa langsung menjalankan nih gitu. Tapi ada satu lagi yang teman harus perhatikan dan teman-teman harus tahu bagaimana mengoperasikan, yaitu transmisi. Nah, di mobil V ini, mobil Sienta V ini, saya kedapatan mobil matic otomatis. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, di sini ada P artinya parkir, R artinya untuk atret atau mundur, N itu artinya untuk netral, D itu artinya untuk berjalan di kondisi normal, M plus atau M min itu artinya dia menggunakan transmisi yang dibutuhkan pada saat menanjak atau mengurangi kecepatan mobil ini gitu. Oke, saatnya kita mengendarai mobil ini, saatnya kita coba untuk drive mobil ini ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan untuk fungsi-fungsi transmisi, fungsi-fungsi interior dalam, fungsi-fungsi indikator untuk mengetahui kondisi mobil ini. Saatnya kita mencoba untuk menjalankan ini. Untuk memasukkan gigi jalan ke depan, itu berarti kita harus memindahkan tuas transmisi ini pada posisi D, ya. Tetapi harus diinjak pedal ini, gengs. Pedal rem harus diinjak. Ini akan membuka otomatis shift lock gitu. Nah gitu. Tapi kalau kita nggak tekan pedal brake ini, pedal rem ini, dia nggak akan bisa bekerja karena dia terkunci atau lock. Kita pencet, kita injak rem, lalu kita pindahkan ke posisi D gitu. Kita coba jalan ya. Kita jalan dalam kondisi D, itu dalam kondisi mobil trek normal seperti jalan-jalan perkotaan. Nah ini juga saya mau kasih tahu untuk fungsi M plus atau M min. Jadi M plus M min ini fungsinya adalah untuk mengurangi kecepatan pada saat pengereman
atau bisa dibilang adalah engine brake gitu. Ataupun bisa digunakan ini pada saat unit mobil ini dalam kondisi trek tanjatan ataupun curam turun. Jadi fungsinya itu teman-teman. Tadi kita sudah drive mencoba mobil ini dan sudah saya jelaskan juga untuk fungsi-fungsi tuas transmisi ini, dan saat ini saya sudah berhenti dan akan mencoba untuk parkir. Jadi ada satu fungsi lagi yang tadi saya belum jelaskan, adalah fungsi R atau mundur. Ya, jadi seperti biasa yang tadi saya katakan, untuk memindahkan tuas transmisi ini harus pedal brake ini harus diinjak untuk membuka shift otomatisnya. Oke, jadi kita langsung aja ya, kita langsung aja untuk menginjak rem, lalu kita pindahkan tuas otomatis ini ke R. Ya, untuk Sienta V ini sudah dibantu oleh kamera kontrol di belakang, jadi teman-teman bisa lihat langsung di layar unit ini. Jadi di sini bisa melihat jelas bagian sisi belakang untuk memudahkan pengemudi itu parkir atau atret mundur gitu. Oke teman-teman, kita coba parkir ya. Kita coba parkir mundur. Nah, di situ bisa kelihatan tuh ada garis kuning, merah sama hijau itu. Jadi kalau garis yang merah ini akan sebagai penanda buzzer atau sensor mundurnya itu akan berbunyi seperti ini teman-teman. Nah, ini belum bunyi nih. Nah, ini akan bunyi kalaupun sudah mentok gitu teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya. Kiranya apa yang dapat saya sampaikan ini pun dapat berguna buat teman-teman, juga berguna buat saya menambah ilmu pengetahuan, dan nggak ada maksud apa-apa. Saya coba untuk mengembangkan diri dan berbagi. Juga sampai ketemu di video-video selanjutnya, dan jangan lupa teman-teman boleh subscribe atau di komen, di like, supaya juga saya mengetahui apa yang menjadi salah di saya ataupun saya akan mencoba untuk perbaiki. Goodbye, dah.